اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para pemirsa cinta Quran dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi sebagaimana setiap hari Kamis pukul 17.00 kita akan tayang mempelajari Al-Quran bersama-sama, dan kami di sini tidak sendiri, kami ditemani santri dari Pondok Pesantren Ahlul Quran. Sehat semua anak-anak ya. Ya inilah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan mengistiqomahkan kita dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Amin. Para pemirsa cinta Quran dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah memasuki surah Ghafir. Surah Ghafir ayat ke-21, juz ke-24. Bagi Anda yang ingin bergabung, ingin membaca Al-Quran, ataupun bertanya seputaran tentang Al-Quran, tentang ilmu tajwid, ataupun hal lainnya, silakan ditanyakan. Kami siap membantu, ikut membaca, ikut menjelaskan tentang seputaran Al-Quran. Silakan dibuka. Kami ulang lagi, surah Ghafir ayat ke-21, juz ke-24. Nanti apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan telepon ke nomor telepon yang tertera di bawah nantinya. Silakan 0711 311 454. Kami ulangi, 0711 311 454 atau 0823 1198 1790. Silakan ditelepon bertanya seputaran ilmu tajwid ataupun ingin ikut bergabung membaca Al-Quran. Baik, sebelum memulai kami akan mendahului membacanya dan akan diikuti dari santri Pondok Pesantren Al-Quran. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في
في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب. Ya, bagus. Baiklah, para pecinta Quran dimanapun Anda berada, silakan disimak. Nanti setelah ini akan dibaca oleh santri dari Pondok Pesantren Ahlul Quran. Silakan adik bernama Miftahul Rizki, diulangi lagi surah Ghafir ayat ke-21 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. Ulangi lagi, itu huruf qaf, quwwatau, bukan quwwatau seperti kedengaran huruf kaf ya. Ulangi lagi, quwwatau, ulangi kanuhum. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. Ulangi lagi, tadi bil haqqi min tadi bil haqqi seperti huruf kaf ya. Menjelaskan tolong tempat keluar hurufnya. Ulangi falamma ja'ahum bil haqqi min
عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Ya, cukup bagus ya. Jadi di dalam huruf hijaiyah itu ada namanya satu kecamatan tapi beda kelurahan, kata Kiai dulu menjelaskan ya. Nah, seperti huruf kaf dengan qaf ini kalau huruf qaf itu anak-anak lidah di paling bawah ya. Jadi kalau kita salah membacanya tentu juga salah artinya. Kalau kita seperti dalam surah Al-Ikhlas kita membaca kul huwallahu ahad. Kalau membaca kaf itu artinya makanlah. Tapi kalau membaca qaf kul huwallahu ahad artinya katakanlah. Tentu di sini sangat jauh perbedaan artinya. Maka dari itu kita sama-sama mempelajari ya dengan membaca Al-Quran di sore hari ini. Nah, jadi kita bisa memahami bersama-sama di mana letak huruf yang mestinya harus dibaca ya. Maka dari itu cinta Quran dimanapun Anda berada, silakan bertanya ataupun silakan bergabung ke kami pada telepon yang 0711 311 454. Kami ulangi lagi 0711 31454. Silakan bertanya ataupun ikut bergabung membaca firman Allah. Kita sama-sama mempelajari sifat huruf, tempat keluar huruf hijaiyah. Baiklah, bagus tadi saudara kita, santri kita Miftahul Rizki. Kita ulangi lagi ayat ke-21, silakan dibaca Fahriyanto, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذي كانوا من قبلهم. Ulangi, nakanu ada na lewat huruf na-nya. Ulangi lagi, awalam yasiru. Silakan kita terima dulu telepon. Silakan, dengan siapa? Oh, silakan ditelepon ulang nantinya. Ya, teruskan. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Iqab, qalqalanya ulangi, innahu qawiyyun syadidul iqab
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. Bagus, sudah kita sama-sama mendengarkan bacaan dari santri kita, Fahriansa. Kita akan menjelaskan lebih dalam, tapi setelah yang lewat ini. Baik, cinta Quran dimanapun Anda berada, kami ulangi lagi, silakan dibuka surah Ghafir. Yang baru bergabung, kami ulangi lagi surah Ghafir ataupun surah Mukmin. Baik, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Ibu Mursidah. Oh, Ibu Mursidah, ya, silakan Bu. Dengan Ibu Mursidah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim. Kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahumullahu bidunubihim. Wa ma kana lahum minallahi min Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadhahumullah. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubinin ila fir'auna wa amana wa qarun. Ila fir'auna wa amana wa qaruna faqalu sahirun kazzab. Iya, bagus. Sadaqallahul azim. Ya, bagus Ibu Mursidah. Tapi kami mengingatkan untuk mat tabi'i waw tadi bizunubihim. Setiap huruf mat tabi'i itu tidak boleh lebih dari 2 harokat membacanya. Tadi bizunubihim. Nah, itu sudah kepanjangan, sudah sampai 3 harokat. Nah, untuk kesepakatan para ulama untuk huruf mat tabi'i, entah itu mat tabi'i alif, mat tabi'i waw ataupun mat tabi'i ya, itu harus membacanya 2 harokat. Contoh
A'udzu billahi minasyaiton. To-nya 2 harokat. Tidak boleh a'udzu billahi minasyaiton. Nah, itu sudah kepanjangan ya. Jadi harus teliti, harus kita benar-benar memahami huruf mad tabi'i ya, entah itu mad tabi'i alif, mad tabi'i waw ataupun mad tabi'i ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Mursidah. Mudah-mudahan Allah selalu mensehatkan dan terus bisa untuk ikut bergabung ke kami. Luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Mursidah. Kami tunggu kembali cinta Quran dimanapun Anda berada untuk terus ikut bergabung kepada kami membaca Al-Quran ataupun bertanya seputaran tentang ilmu tajwid. Sambil menunggu, kami persilakan santri kami dari Ahlul Quran atas nama Fitroh untuk meneruskan ayat ke-23 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubinin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kazzab. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qatulu abna'a alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Terus وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل ulangi ini. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Ayat lagi. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Ya, bagus ya, sudah dibaca dari santri kita atas nama Fitroh. Kami masih menunggu pecinta Quran dimanapun Anda berada. Silakan menelepon, bertanya seputaran tentang ilmu tajwid ataupun ya baiklah. Halo, assalamualaikum, dengan siapa? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Dengan Tias di Muara Enim. Oh, Marinim ya, silakan Bu. Bertanya. Maaf Ustadz, ayat berapa Ustadz? Kurang jelas, Bu. Oh, ayat ke 23. Halo? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun
كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء. Ulangi lagi. Falam, itu kurang dengung tadi. Ulangi lagi. Falam gunna musyaddadah. Ulangi lagi. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qtulu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Satu ayat lagi. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Ulangi lagi Bu, sa-nya diharukan. Musa wal yad, enggak boleh. Musa itu kepanjangan. Ulangi lagi. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum. Ulangi. Gunna idgham ma'al gunna ulangi lagi. Dengung. Inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyudhira fil ardil fasad. Ya, bagus. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Ibu Tias yang ada di Muaranim ya. Untuk kami ulangi lagi, untuk mat tabi'i itu tidak boleh lebih dari 2 harokat ya. Mat tabi'i alif, mat tabi'i waw ataupun mat tabi'iyah. Nah, ini untuk mat tabi'i. Sedangkan untuk gunna kita akan jelaskan setelah yang satu yang lewat ini. Baiklah, cinta Quran dimanapun Anda berada, kita saat ini sudah mencapai surah Ghafir ayat ke-26. Kami ulangi lagi, bagi Anda yang baru bergabung, silakan buka surat Ghafir ayat ke-26. Bagi Anda yang ingin bertanya seputaran ilmu tajwid ataupun ingin ikut bergabung membaca firman-firman Allah ataupun sama-sama kita mempelajarinya, silakan telepon ke 0711 311 454. Kami ulangi lagi, 0711 311 454. Silakan bertanya seputaran ilmu tajwid ataupun ingin ikut bergabung membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa? Halo, Assalamualaikum. Kurang keras, silakan. Oh, dari Blitar. Ya, dengan siapa? Halo, dengan Yanto dari Blitar. Oh, dengan Yanto. Ya, Di mana? dari Blitar. Oh, Blitang. Ya, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Apakah kami yang selalu baca Al-Quran ini termasuk dalam golongan sahabat Al-Quran, Ustaz? Oh, yang selalu membaca Al-Quran termasuk sahabat Al-Quran. Begitu Yanto ya? Ya, Ustaz. Masya Allah, ya. Jadi di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
wa idza quri'al Qur'an iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW, baca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang kepada sahabatnya pada hari kiamat yang selalu membacanya. Tapi perlu kita klarifikasikan apa itu sahabat Al-Quran, man sahibul Quran. Jelaskan bahwa sahabat Al-Quran itu yang pertama ada 3 penjelasan sahibul Quran. Mulazamah lil Quran yang pertama. Apa itu mulazamah lil Quran? Yang pertama yaitu orang yang selalu membaca, baik itu membaca yang memberikan secara hak-hak Al-Quran, maksudnya tajwidnya, ikhfa, ghunna itu dipenuhi semua. Maka dia akan menjadi sahabat Al-Quran, mulazamah lil Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amali, orang yang selalu mengamalkan Al-Quran. Itu juga termasuk sahibul Quran. Yang ketiga yaitu orang yang selalu berakhlak Al-Quran. Itu termasuk juga sahabat Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW ditanya, bagaimana ya Aisyah akhlak Rasulullah? Maka dijawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Jadi 3 ini termasuk di dalam penjelasan sahabat Al-Quran. Mulazamah yaitu orang yang selalu memperhatikan, contoh innalladzina amanu walladzina amanu ulaika ashabul jannah. Sahibul Quran itu ashabul jannah disebut. Mengapa? Karena selalu di dalam surga. Nah, begitu juga ashabun nar. Mengapa disebut ashabun nar? Karena selalu di dalam neraka. Sedangkan kita sahibul Quran, li ashabil Quran, orang yang selalu bersama Al-Quran. Semoga kita semua termasuk di dalam hadis Rasulullah SAW. Itu terima kasih Yanto yang ada di Balitang. Jadi yang disebut dengan sahibul Quran tadi ada 3. Kami ulangi sekali lagi. Mulazamah lil Quran wa amalihi. Yang ketiga, orang yang selalu berakhlak Al-Quran. Ya, terima kasih. Baiklah, kami masih menunggu dimanapun Anda berada, cinta Quran, yang ingin bertanya ataupun ingin ikut bergabung membaca firman-firman Allah, sama-sama kita mempelajarinya. Kalaupun tidak ada, kita masih menunggu. Sekarang silakan meneruskan santri kita atas nama Sambil ayat ke-26 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Wa qala rajulun mu'min min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum wa iyyaku kadiban fa alaihi kadibuh wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'dul ladhi ya'idukum
Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Iya, bagus ya. Terima kasih santri kita atas nama Samil. Silakan yang baru bergabung, silakan buka surah Ghafir ayat ke-26 dan seterusnya. Sambil menunggu kita akan meneruskan surah Ghafir ayat ke-28 dan seterusnya. Silakan santri kita Qori untuk meneruskan bacaannya. Nah, baik, kita terima teman. Ya, baiklah. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Silakan. Dengan Tina dari Palembang. Oh, Pina Palembang. Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya, bagaimana cara membaca di awal basmalah? Tidak. Hah? Ulangi, Bu Pina. Bagaimana cara membaca surah At-Taubah dengan benar? Oh, baca surah At-Taubah dengan baik dan benar. Ya, baiklah. Jadi surah At-Taubah ini itu dijelaskan ya, sebagaimana pernah disampaikan oleh Kiai Nawawi ya, bahwa penjelasan membaca surah At-Taubah ini menurut Imam Hijazi ya, gurunya Kiai Rasyid Siddiq yang ada di Mekah, bahwa pertama itu ada dua pendapat. Yang pertama membacanya tanpa diawali tanpa basmalah, dan di akhirnya itu makruh membacanya. Nah, ya, pendapat kedua di awal itu makruh, tapi di akhir itu sunnah. Tapi untuk lebih jelas ya, lebih kita aman itu membacanya dengan ta'awuz dan tanpa basmalah, itu lebih amannya ya. Tapi kalau penjelasan dari Imam Ijazi ya, yang ada di Mekah, Raisul Mekah ya, nah itu. Tapi kalau menyambungkan surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah itu ada 3 cara. Yang pertama contoh, innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti dulu, waqaf dulu, baru kita baca innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasuli. Yang kedua membacanya wasol, menggabungkan 2 surat. Contoh, innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasuli. Yang ketiga sakta, innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasuli, tanpa ta'awuz, tanpa basmalah. Yang kedua tanpa ta'awuz dan tanpa basmalah. Yang ketiga sama, tanpa ta'awuz dan tanpa basmalah, kalau ingin menggabungkan 2 surat ini. Tapi kalau cara membacanya tadi sudah kami jelaskan, kami sampaikan bahwa mengapa tidak boleh membaca surah basmalah dalam surah Taubah, karena isi surah Taubah itu banyak peperangan ya. Sedangkan basmalah itu tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada pendapat mengharamkan, ada makruh, tapi kita cukup membaca ta'awuz sampai akhir. Itu saja, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Tina yang ada di Palembang. Terima kasih. Silakan yang ingin mungkin baru bergabung, silakan bertanya seputar ilmu tajwid ataupun ingin membaca firman Allah, silakan telepon ke 0711 311 454. Baik, sambil menunggu kita akan meneruskan surah Ghafir ayat ke-27 dan seterusnya. Santri kita atas nama Qori untuk membacanya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum min
كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Ya, bagus. Salah satu mulazamah Al-Quran yaitu memberikan hak-hak Al-Quran. Contohnya tadi yaktumu imanahu, kita membacanya hamas ketika huruf kaf mati, yaktumu imanahu. Contoh lagi Allahu akbar, akbar tidak boleh yaktumu imanahu, artinya kita tidak mulazamah lil Quran. Padahal sahabat Al-Quran itu salah satunya mulazamah lil Quran, yaitu memberikan hak-hak Al-Quran, baik itu ilmu tajwidnya, ghunnah, sifatul huruf dan lain sebagainya. Ya, baiklah, bagus. Tadi sudah dibaca oleh santri kita atas nama Qorid. Kami masih menunggu di akhir-akhir ini, sebelum kita berpisah, kami masih menunggu untuk pemirsa dimanapun Anda berada untuk ikut membaca firman-firman Allah ataupun bertanya seputaran ilmu tajwid. Kalaupun tidak ada, sambil menunggu, untuk terakhir ini silakan atas nama Fahriansa untuk mengulangi. Jadi ayat ke-26 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه silah tawilah. Ulangi. يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو Yahdi panjang dia, ulangi. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Ulangi ya, besar. Innallaha la yahdi man. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ya qaumi. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس
الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا Ahdikum. Bukan ahdiyah. Ulangi. إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Satu ayat lagi. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل yaumil ahzab. Ya, bagus ya. Alhamdulillah sudah dibaca tadi surah Ghafir dari ayat 21 sampai ke 30 dari santri Ahlul Quran ya. Mungkin di penghujung ini kami masih bisa membuka untuk bisa bertanya ataupun membaca firman Allah. Perlu kami jelaskan lagi ya, kami ingatkan bahwa ketika huruf H mati itu tidak boleh membacanya innallaha la yahdi, tapi innallaha la yahdi ya. Dia seperti tergeret ya. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ini mat tabi'iyah saya membacanya ya. Jadi mat tabi'iyah tadi sudah dijelaskan di awal-awal tadi. Mat tabi'iyah, mat tabi' alif ataupun mat tabi'i waw. Itu cara membacanya 2 harokat dan tidak boleh lebih dari 2 harokat. Apalagi sampai 4 sampai 5 harokat. Untuk kesepakatan para ulama untuk mat tabi'i itu tidak boleh lebih dari 2 harokat ya. Kami menjelaskan juga untuk qalqalah. Setiap huruf qalqalah yang berada di akhir itu disebut qalqalah kubra. Jadi membacanya innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab ya. Baiklah, mudah-mudahan di akhir ini, di penghujung ini kami sebenarnya masih ingin terus bersama, tapi waktulah yang memisahkan kita. Kami berpesan di dunia ini tidak ada perdagangan yang rugi di dunia ini pasti ada perdagangan yang rugi ya. Tapi ada satu perdagangan yang tidak pernah rugi. Apa itu? Jelaskan wa tijaratan lan tabur. Orang yang selalu membaca Al-Quran ya, itulah perdagangan yang tidak merugi. Tentu Bapak Ibu yang berbisnis pasti mengalami untung dan rugi. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, insya Allah kita akan selalu mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan bosan-bosannya untuk selalu membaca Al-Quran. Semoga kita termasuk sahabat Al-Quran yang sudah dijelaskan tadi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dawahu fiha
fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.